Hai guys, kemarin Bitcoin sempat dikejutkan oleh pernyataan dari SEC. Sebenarnya apa yang terjadi? Kita akan lihat artikel ini. Ada juga soal rencana The Fed yang akan meluncurkan CBDC Fed Now di bulan Juli ini, tetapi tidak ada blockchain yang tertulis di dalam daftarnya. Kita juga akan melihat monthly close Bitcoin, di mana Bitcoin baru saja melakukan MACD crossover yang bullish ini. Analisa teknikal lainnya seperti ETH Bitcoin, Litecoin, Graph, dan Bitcoin Dominance. Nama saya Kelby dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis. Klik like dan subscribe untuk mendukung channel saya. Sebelumnya, baru-baru ini OKX telah memperpanjang sponsorshipnya dengan Manchester City sebesar $70 juta, kerjasama 3 tahun dengan Manchester City, pemenang treble musim lalu. Ini tentunya bisa mendorong adopsi kripto kepada khalayak ramai. OKX juga merupakan exchange yang bekerja sama dengan pemerintah Hong Kong dan dia established di sana. Memiliki potensi untuk merambah pasar mungkin sampai ke China. Fitur-fitur di aplikasi OKX ini sangat lengkap dan pengalaman trading di OKX juga sangat lancar. Kalau misalnya teman-teman belum memiliki akun OKX, maka teman-teman bisa menggunakan link yang ada di deskripsi saya. Ada kesempatan untuk memenangkan kotak misteri hingga $10.000 ketika melakukan beberapa tugas di OKX, dan dengan menggunakan link yang ada di deskripsi itu juga adalah salah satu cara untuk mendukung channel saya. Sekarang kita akan melihat mengenai Bitcoin yang melakukan overreacting ketika SEC kemarin menyatakan kalau aplikasi ETF Bitcoin kemarin itu harus diajukan kembali ya. Kemudian harga Bitcoin kemudian langsung turun ke 29.500, ada sell off yang sangat besar sekali, di mana banyak berita itu atau yang beredar di sosial media menyebutkan kalau SEC menolak aplikasi spot Bitcoin ETF. Nah, sebenarnya itu bukan menolak ya teman-teman, tetapi SEC memberitahukan kepada exchange kalau aplikasinya itu dikembalikan karena mereka tidak menyebutkan spot Bitcoin exchange yang akan mereka lakukan kerjasama atau memberikan informasi yang lengkap mengenai surveillance arrangement ini. Dan kalau misalnya di dalam konteks Amerika berarti mungkin mereka harus menaruh nama Coinbase ya. Jadi BlackRock, Fidelity, di dalam aplikasinya itu mereka tidak naruh nama exchange-nya yang akan kerjasama dengan mereka. Jadi makanya dikembalikan oleh SEC. Tapi ini sebenarnya bisa menjadi bumerang juga kepada BlackRock dan Fidelity karena ada kasus yang sekarang sedang terjadi antara Coinbase dengan SEC. Jadi ini sangat rumit sekali. Tampaknya mereka dengan sengaja tidak menuliskan namanya agar tidak terkena masalah ya teman-teman. Tetapi harga sudah kembali stabil dan masih berada di dalam range ini. Seperti yang saya bilang sebelumnya, dia akan berada di dalam range ini yaitu 29.500 sampai 31.400-an. Dan benar, ketika Bitcoin dump kemarin di candle 4 jam yang ini, itu dia menyentuh daerah bawah range ini. Dan dari situ langsung naik stabil di 30.400-an. Secara analisa ini masih dalam posisi sideways, tidak ada banyak perubahan. Untuk time frame daily-nya ini dia masih dalam kondisi bullish meskipun money flow itu berubah menjadi merah. Time frame 4 jamnya masih bullish, tetapi yang paling penting adalah apakah dia bisa melakukan breakdown dari bawah ini atau dari atas ini agar bisa ke daerah yang selanjutnya teman-teman. Dan mungkin ini juga ketika Bitcoin melakukan pergerakan sideways seperti ini adalah waktunya untuk altcoin bisa bersinar. Sebelum kita ke koin-koin lain, kita akan melihat dulu untuk monthly close Bitcoin yang sangat bagus sekali. Bulan Juni kemarin merupakan bulan yang cukup fluktuatif. Harga Bitcoin sampai ke 24.900-an dan sampai ke titik tertingginya tahun ini yaitu 31.400-an. Bagusnya Bitcoin bisa close dengan hijau dan merupakan close monthly tertinggi tahun ini. Menariknya lagi ada bullish crossover di MACD-nya yang barusan terjadi dan histogram juga berubah menjadi hijau. Ini menandakan kalau bull market yang baru ini sedang dalam proses dan kita sekarang berada di awal-awal ya teman-teman. Terakhir kali kita melakukan bullish crossover ini itu di tahun 2020 bulan Juni dan Juli juga ya teman-teman. Apa yang terjadi kepada harga Bitcoin dari situ, Bitcoin cenderung untuk naik terus dari crossover ini terjadi sampai ke tahun depan itu melakukan new all-time high-nya. Ini merupakan indikator yang sangat kuat sekali ya teman-teman.
Jadi pastikan teman-teman punya posisi yang kuat untuk jangka panjang untuk kedepannya sampai tahun depan. Sekarang kita akan ke Ethereum. Untuk time frame daily-nya, close-nya itu sangat baik sekali, bisa close dengan lebih tinggi dibandingkan dengan candle-candle sebelumnya. Indikator semuanya di dalam posisi bullish, hari ini ada rejection dan masih berada di dalam range 1934 dan 1836 ini. Belum berhasil untuk melakukan breakout daripada range bagian atas ini. Tetapi tampaknya menurut saya minggu depan bisa terjadi adanya breakout ke atas karena wajar saja kalau misalnya ada rejection di daerah garis biru ini. Kita akan lihat pola selanjutnya apa yang terbentuk sehingga kita bisa mengetahui apakah ini polanya bullish atau tidak. Tetapi menurut saya cenderung akan bullish ketika saya melihat chart yang ETH Bitcoin dia mengalami penguatan yang cukup signifikan kemarin. Untuk target ETH ketika dia melakukan breakout daripada pola bull flag ini, yaitu setidaknya dia bisa sampai ke 2100-an. Chart ETH Bitcoin menunjukkan penguatan candle yang sangat kuat sekali kemarin, bisa ada potensi pembalikan arah untuk ETH Bitcoin dan terjadinya alt season juga. Bullish divergence di RSI, ada MACD crossover yang bullish di sini, histogram juga berubah menjadi hijau. Di market cipher belum berubah, tetapi terakhir kali ada green dot-nya di sini. Kenaikan ini adalah salah satu indikasi kalau alt season itu bisa terjadi. Ketika ETH menguat dibandingkan dengan Bitcoin, biasanya altcoin juga akan mengikuti outperform Bitcoin. Hal ini kelihatan di real Bitcoin dominance turun dengan drastis di sini. Pergerakan ini cukup menukik tajam ke bawah untuk yang terhadap ETH, dan altcoin non-ETH juga melakukan hal yang sama. Ini sangat menarik sekali. Mungkin alt season baru saja dimulai ya teman-teman. Dan seperti yang saya bilang di video kemarin, di mana ada potensi pump untuk Litecoin itu terjadi kemarin, bisa close dengan sangat baik sekali, dan masih ada potensi untuk naik untuk altcoin ke depannya sampai kepada target harga di kotak warna merah ini 140 sampai 200 dolar untuk target harga yang konservatif. Dari indikator ini semuanya bullish untuk Litecoin. Dan ada request dari teman-teman mengenai coin graph untuk dianalisa teknikalnya, di mana coin graph ini sudah pump dari November itu sampai Februari, kemudian dia ada koreksi seperti ini, dan menurut saya di daerah Fibonacci 78,6 ini adalah daerah untuk best buy-nya. Saya memperhatikan kalau altcoin itu biasanya akan bisa melakukan bounce yang cukup kuat itu di daerah 78,6-nya. Posisi sekarang sebenarnya masih sideways, indikator juga ini sebenarnya masih belum berubah menjadi bullish, tapi menurut saya ada potensi ke depannya karena ketika alt season itu terjadi, maka biasanya altcoin yang lain juga akan mengikuti. Dan ini adalah coin AI, kita mungkin harus menunggu berita besar mengenai AI sehingga bisa memicu coin graph ini untuk naik. Jadi menurut saya untuk di daerah ini rewardnya itu lebih besar daripada risk-nya karena kita lebih dekat di daerah support yang kuat ini dibandingkan dengan beli di atas di daerah sini. Sekarang kita akan melihat mengenai rencana CBDC yang akan dilakukan oleh The Fed, di mana ada muncul daftar early adopter, tetapi anehnya tidak ada blockchain yang tertulis di dalam daftar ini. Di tanggal 29 Juni kemarin, mereka merilis daftar early adopters, jadi perusahaan-perusahaan yang mengadopsi FedNow yang tersertifikasi. Organisasi di dalam daftar ini yang sudah disertifikasi akan siap-siap untuk connect dengan FedNow di bulan Juli. Tidak ada blockchain yang terdapat di dalam daftar ini, di mana daftar ini itu hampir semuanya itu adalah bank ya teman-teman. Kita tahu kalau bank itu tentu saja mereka tidak menyediakan blockchain-nya, harus dari pihak yang perusahaan yang memang membuat blockchain itu, misalnya seperti Ethereum Foundation, Solana, atau Cardano seperti itu. Isinya di sini itu semuanya bank, meskipun sebelumnya ada 2 blockchain yang sudah diumumkan yang akan connect dengan sistem pembayaran instan ini. Di sini dijelaskan kalau FedNow akan dijadwalkan untuk launching di bulan Juli, bulan ini ya teman-teman. Jadi teman-teman harus pantau terus berita mengenai FedNow. Sebelumnya ada blockchain yang sudah pernah mengumumkan kerjasama dengan FedNow, yaitu Metallicus Metal Blockchain. Saya sendiri dan mungkin teman-teman belum pernah mendengar nama ini ya teman-teman. Entah dari mana perusahaan ini ya tiba-tiba ada. Tetapi meskipun ada berita dulu mereka akan kerjasama, tetapi di dalam list ini
tidak ada nama Metallicus atau Metal Blockchain. Blockchain yang kedua yang pernah mengumumkan integrasi dengan FedNow adalah TASAT. Mereka membuat TASAT Pay Service dan Digital Interbank Network. Tidak ada nama mereka di daftar ini. Di pengumuman The Fed dijelaskan kalau beberapa organisasi yang tidak ada di dalam daftar ini mungkin akan menjadi service provider ke depannya. Saya berspekulasi kalau Ethereum Foundation bisa menjadi salah satu kandidat yang kuat ya teman-teman, karena Ethereum adalah blockchain yang paling banyak digunakan di seluruh dunia, yang paling banyak use cases-nya, pengguna terbanyak juga meliputi sidechain dan layer 2-nya itu. Ethereum adalah jelas-jelas nomor satunya. FedNow dikritik oleh pengguna blockchain karena diduga merupakan salah satu langkah ke CBDC. Calon Presiden Robert F. Kennedy Jr. ini mengklaim kalau ini bisa mengarah ke perbudakan finansial. Robert F. Kennedy ini adalah menurut saya orang yang benar. Dia juga pro Bitcoin dan akan mendukung Bitcoin kalau misalnya dia menjadi presiden. Kalau misalnya saya orang Amerika, maka saya akan memilih dia untuk pemilu nanti. Nah, anehnya adalah di bulan April The Fed itu pernah bilang kalau mereka menyangkal FedNow ini ada kaitannya dengan CBDC ya. Jelas-jelas FedNow ini adalah CBDC. Kalau misalnya dia ada berkenaan dengan blockchain, harus kerjasama integrasi dengan blockchain, maka FedNow ini pasti adalah CBDC. Mereka hanya menggunakan nama FedNow sebagai pengalihan agar tidak dikenal sebagai CBDC, tapi sebagai sesuatu yang lebih bersahabat lagi, yang ramah, yang aman untuk customer-nya, agar bisa langsung diadopsi oleh orang-orang Amerika. Karena kata CBDC sendiri itu konotasinya itu cenderung negatif, jadi mereka menggunakan FedNow. Dan FedNow ini jelas-jelas adalah CBDC. Itu informasi untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Teman-teman bisa dukung channel saya dengan mengklik like, subscribe, gunakan link-link yang ada di deskripsi, dan nantikan video saya selanjutnya.